Cerita dimulai di saat kita menerima informasi dari Lord Master Lydia terkait sesuatu hal yang tidak beres terjadi di Archangroth dan kemungkinan adanya Chaos Lord baru. Kita pun bergegas ke sana melalui Greenguard West dan akhirnya sampai di Archangroth. Archangroth merupakan tempat bagi para makhluk magis dan juga terdapat menara sihir bagi para penyihir kuno yang sedang belajar. Menara ini juga menjaga sebuah portal yang menuju ke alam para elemental. Di sini kita bertemu dengan Rais, sang master dari menara ini. Dia merupakan sebuah karakter Easter egg dari series buku Dragonlance yang bernama Rislin Major. Rais berkata bahwa akhir-akhir ini ada sesuatu yang tidak beres dengan energi magis di sini. Awalnya terjadi getaran kecil, lalu berubah menjadi gempa bumi yang dahsyat. Para magi kehilangan kendali atas kekuatan alam dan kekuatan magicnya sendiri. Seolah-olah magic memberontak terhadap para magi, dan jika tidak segera ditindak, maka akan menjadi akhir dari segala magic yang ada di lore. Lalu Rais menyuruh kita untuk pergi ke puncak menara sihir yang bernama Observatorium, yang merupakan gerbang menuju alam para elemental magic, untuk menyelidiki energi magis di sana. Kita pun bergegas memasuki menara, lalu kita berkeliling sebentar, dan bertemu dengan Rance, sang potion master. Dia menyediakan banyak bahan yang dibutuhkan oleh seorang alkemis yang handal. Dia sangat senang karena akhirnya tokonya telah ditata sesuai keinginannya. Dan ternyata Rance membutuhkan waktu yang lama akan hal itu karena dia sempat kehilangan baju zirah resmi alkemis kerajaannya. Jadi dia tidak bisa membuka toko secara legal sampai bisa menemukannya. Sekarang setelah dia mengenakan pakaiannya lagi, akhirnya dia bisa memulai melatih para alkemis pemula lagi. Setelah mengobrol, kita juga membeli beberapa mana potion dari Rance, dan lalu menuju area selanjutnya, yaitu Ensiklopedia Arcana. Di sana terdapat buku pengetahuan yang berisi tentang magic. Kita pun mencoba membacanya. Yang pertama berisi tentang druid. Mereka mampu berkomunikasi dengan binatang liar maupun jinak. Begitu pula dengan pepohonan dan tumbuhan lainnya. Beberapa druid langka dan kuat bahkan mampu berbicara dengan angin dan batu itu sendiri. Druid mampu menyerang musuh dengan keganasan seekor beruang, melindungi desa dengan membelah api hutan, memanggil hujan lembut ke ladang gersang, dan bahkan menghancurkan benteng musuh dengan membuat hutan di tempat tersebut dan menelannya tanpa jejak. Selanjutnya tentang Saman, yang merupakan pengguna magic khusus yang mampu berkomunikasi dengan roh-roh dunia di sekitar mereka. Sifat magic dari lore memberi hampir setiap benda memiliki roh dan kepribadian uniknya sendiri. Roh-roh ini tidak selalu sadar akan dunia, tetapi Saman mampu membangunkan roh yang tertidur dan berkomunikasi dengan mereka, menjadikan para Saman dapat menggunakan roh di sekitar mereka untuk mencapai tujuan. Selanjutnya tentang Mage. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami, mengarahkan, dan memanipulasi magic untuk berbagai tujuan, seperti penyihir pada umumnya. Selanjutnya tentang Healing Magic. Mereka memiliki kekuatan magic ke dalam bentuk pemulihan kesehatan, seperti para moblins. Mereka bisa menyambungkan kembali tulang yang patah atau memulihkan seorang pahlawan yang tumbang di medan perang. Penyembuhan merupakan kemampuan yang sangat berharga di dunia lore. Selanjutnya tentang Necromancy. Merupakan kekuatan magic yang muncul dari kematian makhluk hidup. Sebagian besar digunakan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, memperpanjang hidup melampaui kematian, atau menciptakan boneka tak bernyawa dari jasad. Selanjutnya mengenai Warlick, dikenal sebagai Blue Mage, salah satu penyihir terkuat pada masanya, atau bahkan sepanjang masa. Warlick juga satu-satunya orang yang mampu memanipulasi esensi magis misterius yang disebut elemen X. Dan juga setiap Warlick merapalkan mantra, maka mana miliknya tidak berkurang, malah justru semakin bertambah. Selanjutnya mengenai Cicero, dikenal sebagai Mad Weaponsmith. Banyak orang percaya bahwa Cicero selalu bertingkah konyol untuk menyembunyikan kecerdasannya, atau dia benar-benar orang gila, atau bahkan mungkin orang bodoh dengan bakat sihir. Cicero memiliki kekuatan luar biasa yang sebanding dengan Warlick, dan dia memiliki wawasan luar biasa tentang hakikat magic, sampai bisa menciptakan beberapa senjata paling luar biasa di lore. Selanjutnya mengenai magic versus science. Banyak yang salah paham bahwa magic dan sains saling bermusuhan. Kenyataannya mereka sendiri seperti dua sisi dari satu koin.
Tanpa sains, penelitian magic tidak akan pernah berkembang lebih jauh. Dan tanpa magic, sains akan buta dalam ketidaktahuan karena tidak adanya eksperimen. Terakhir, terkait mana, merupakan sebuah stamina bagi penyihir. Jika dicontohkan, bila seorang penyihir kehabisan mana, maka mereka tidak dapat menggunakan atau mengendalikan magic sampai mereka pulih kembali. Setelah selesai membaca, kita menuju ruang berikutnya dan bertemu dengan Moonwraith, sang Master Druid yang menjual item-item magicnya. Dan juga yang di sebelahnya yaitu Black, sang penjual hewan magis. Black merupakan karakter easter egg dari Final Fantasy IX yang bernama Vivi. Setelah selesai mengobrol dengan mereka, akhirnya kita sampai ke atas menara. Kita melihat sebuah portal yang mengarah ke alam magic para elemental, dan mengira portal tersebut terlihat mewah. Setelah kita mencoba mendekat, tiba-tiba sesuatu muncul di hadapan kita. Dia melarang kita untuk memasuki wilayahnya. Lalu kita bertanya terkait siapa dirinya. Mereka berkata bahwa wujud ini dikenal sebagai Chaos Lord Ledgerman. Kita pun kaget dan menduga bahwa dia pasti dalam di masalah kali ini. Dan kita pun langsung menyerang ke arahnya. Akan tetapi serangan kita tidak berdampak dan mengira dia hanyalah ilusi. Ledgerman berkata bahwa kami bukan ilusi, tapi perwujudan murni dari magic sehingga serangan fisik tidak mempan. Mereka juga memperingati kita dan akan membalas dengan lebih menyakitkan jika kita berani menyerangnya lagi. Lalu mereka pun menutup pintu masuk ke dunia para elemental magic, supaya kita tidak bisa memasuki alamnya. Setelah itu kita segera menemui Rais kembali dan menceritakan kejadian ini. Untuk membuka kembali portal tersebut, kita memerlukan sumber daya dari pohon ajaib raksasa yang disebut The Cloister oleh para druid. Rais meminta kita untuk menemui Ewa, sang Tree Keeper, untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya kita pun pergi ke sana dan bertemu dengan Ewa. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengembalikan sumber daya magis di sini. Pertama-tama, kita harus mengalahkan para Akornet, karena monster ini menyerap terlalu banyak kekuatan magic pohon induk. Begitu pula dengan Karasu, yang tanpa henti melahap buah-buahan magis di sini dan membuat dahannya tandus. Jadi kita pun segera mengalahkan mereka semua. Selain itu, kita juga harus memberi tambahan energi magis ke dahan-dahan ini, supaya energi magis di sini kembali seperti normal, dengan cara memberinya sebuah mana potion yang sempat kita beli dari Range. Setelah selesai, Ewa mempunyai satu permintaan lagi, yaitu mengalahkan sebuah makhluk mengerikan yang ditakuti di sini. Monster tersebut bernama Wendigo. Dulunya dia seorang druid yang terus-menerus haus akan energi magis. Akhirnya kita pun bertemu dengannya di atas tempat ini, lalu memulai bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Dengan ini, kekuatan portal menara seharusnya sudah pulih. Adegan beralih ke tempat Drakat berada. Ledgerman melaporkan ke Drakat bahwa portal telah diperbaiki dan sang pahlawan berhasil menghubungkan kembali sumber dayanya. Drakat berkata bahwa gangguan tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengulur waktu bagi kita untuk mempersiapkan golem. Jadi ketika sang pahlawan memasuki alammu, maka akan ada kejutan buruk yang menantinya. Akan tetapi salah satu bagian mana dari Ledgerman sendiri tidak ingin sang pahlawan memasuki alamnya. Drakat berkata bahwa itu bukan urusannya. Ledgerman harus mengizinkan sang pahlawan yang mencoba memasuki alam magic para elemen masuk untuk bertarung di sana, karena kau paling kuat saat di sana. Drakat juga mengingatkan ke Ledgerman bahwa sebelum magic chaosnya memberinya kehidupan, kalian semua hanyalah sebuah gumpalan mana yang mengambang di ether. Drakat pun mengancam mereka akan dikembalikan ke wujud itu. Ledgerman tidak ingin hal tersebut karena lebih suka dengan inkarnasinya sekarang. Jadi Drakat meminta mereka untuk taat jika diperintah oleh dirinya yang merupakan sang pencipta. Ledgerman pun akhirnya menuruti perintah Drakat. Setelah dari Cloister, kita menemui Rais kembali. Dia berterima kasih karena portalnya sudah kembali seperti semula. Rais juga sudah mempelajari cara untuk mengalahkan Ledgerman, yaitu dengan senjata yang telah ada pada zaman dahulu kala yang bernama Supreme Arcane Staff. Senjata itu mampu membelokkan energi magis kembali ke diri mereka sendiri. Saking berbahayanya, mereka terpaksa memecahnya menjadi 4 bagian terpisah. Maka dari itu kita harus menemukan 4 bagian tersebut di Archang Rock ini.
Rais meminta kita untuk pergi ke Mudluk dan bertemu dengan Padilam untuk mendapatkan salah satu bagian dari senjata tersebut. Akhirnya kita telah sampai di Mudluk dan bertemu dengan Padilam. Dia berkata bahwa salah satu bagian dari senjata tersebut yang berupa tongkat dan sudah menjadi harta karun terbesar di Mudluk ada di sini. Jika ingin mengambilnya, kita harus membuktikan kekuatan dan kepercayaan kita. Lalu kita bertanya terkait Mudluk. Kata dia, Mudluk adalah ras yang sangat tua, yang sekarang jumlahnya tidak banyak. Mudluk sangat mencintai rawa ini dan juga selalu menggunakan magic. Bahkan Mudluk juga mengajari para magi tentang magic rawa. Setiap Mudluk tahu cara menggunakan magic, mulai dari menenun gubuk, saling menyembuhkan, dan membangun rawanya dengan magic. Bahkan membuat musik juga menggunakan magic. Padilam sendiri merupakan seorang spell hunter di desa ini. Dia bertugas untuk berburu dan mengumpulkan makanan serta melindungi desa Mudluk dengan magicnya. Setelah itu kita bertanya terkait senjata tongkat tersebut. Dahulu kala, para penyihir menara Archangroth datang kepada para Mudluk dan memberi kami tongkat. Mereka adalah teman-teman kami dan berkata bahwa kami perlu melindungi tongkat tersebut. Jadi kami pun melindunginya. Lalu ada sebuah ramalan bahwa suatu hari akan datang seseorang yang akan mengambil tongkat itu untuk menyelamatkan Mudluk dan dunia magic. Padilam pun percaya bahwa orang tersebut adalah kita. Setelah itu, Padilam berkata bahwa Mudluk tidak terbiasa dengan orang asing. Itulah sebabnya mereka bersembunyi di gubuk dan rawa. Untuk mendapatkan kepercayaan mereka, kita bisa memberikan mereka sebuah hadiah, seperti gigi dari monster Swarmlurker yang berkilau. Setelah berhasil mengalahkan mereka, kita menerima sebuah quest yang bernama Slimy Kyrus, yang merupakan sebuah easter egg dari penyanyi Amerika yang bernama Miley Cyrus. Quest yang berupa memburu para monster seperti Swarmlurker dan Swarmfogdeck untuk membuat sebuah pakaian bagi para Mudluk. Setelah selesai membantu, akhirnya para warga mengizinkan kita untuk mengambil tongkat tersebut jika kita bisa mengalahkan sang penjaga. Pertama yang harus dilakukan ialah membuka gerbangnya. Mudluk sangat pintar dan licik. Jadi cara untuk membuka gerbangnya ialah dengan menemukan kombinasi kristal saklar yang ada di seluruh desa ini. Sumpah, ini quest yang sangat paling nyebelin. Setelah berhasil membukanya, akhirnya kita berhadapan dengan penjaga tersebut yang bernama Tiger Lance. Akhirnya kita bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Lalu kita menerima tongkat tersebut dan kembali menuju Rais. Adegan beralih ke tempat Drakat. Legerman menyampaikan bahwa sang pahlawan telah mendapatkan senjata tongkat tersebut. Drakat menjawab bahwa tongkat tersebut adalah benda magic yang paling lemah dan bukan ancaman bagi rencanaku. Legerman berkata bahwa tongkat tersebut digunakan sebagai dasar dalam membuat Supreme Arcane Staff. Drakat menjawab, bahkan dengan bantuan Rais pun sang pahlawan tidak akan pernah bisa merakit semua bagiannya. Lalu Legerman berkata bahwa sang pahlawan telah terbukti banyak akal. Sang master terlalu percaya diri, dan itu akan menjadi kehancuranmu. Drakat pun tersinggung dengan kata-kata tersebut. Legerman berkata bahwa rencana ini akan gagal dan kami akan mengambil alih sendiri wujud ini, karena wujud ini tidak lagi berguna bagi sang master. Drakat pun berkata bahwa seharusnya dirinya tidak pernah membiarkan kalian memiliki kehendak bebas. Drakat pun lalu menyerang ke arah Legerman, tetapi serangannya hancur sebelum diluncurkan. Drakat pun dibuat kaget. Legerman berkata bahwa kau tidak diizinkan melukai wujud ini. Wujud ini adalah masa mana di alam para elemen magic yang terkena pengaruh chaosmu secara tidak sengaja dan menyebabkan wujud ini memiliki kesadaran. Wujud ini berterima kasih atas anugerah ini, dan wujud ini juga bukan boneka Chaos Lord milikmu. Wujud ini merupakan magic hidup, bahkan magic chaosmu yang kuat tetaplah sebuah magic yang bisa dikendalikan oleh wujud ini. Legerman pun memperingati Drakat dan pergi setelahnya. Setelah kita bertemu dengan Rais, dia berkata bahwa untuk mendapatkan bagian selanjutnya, kita perlu menuju suatu tempat di dunia bawah laut yang bernama The Natatorium. Akhirnya kita pergi menuju ke sana, yang terletak di dasar danau Archangroth. Setelah sampai di Natatorium, kita bertemu dengan Nise, sang mermaid sage. Dia telah mendengar nama kita bergema di permukaan, dan akan membantu kita dalam membangun kembali Supreme Arcane Staff. Lalu kita bertanya terkait Merfolk. Merfolk merupakan bangsa Nise yang telah hidup dalam damai jauh di bawah permukaan. Namun akhir-akhir ini sesama Merfolk saling bermusuhan. Salah satunya adalah para Mer Draconian. Lalu kita bertanya terkait dirinya.
Nise sendiri sebagai seorang sage, dia tidak terpengaruh oleh Legerman. Tapi bagi para Merfolk, tekad mereka cukup lemah dan tidak sebanding dengan kekuatan chaotic itu. Nise berharap kita dapat mengatasi kekuatan Legerman. Dan yang terakhir, kita bertanya terkait bagian selanjutnya dari Supreme Arcane Staff. Nise berkata bahwa bagian tersebut berupa rune. Akan tetapi untuk mengambilnya, kita harus melawan para Mer Draconian yang terpengaruh Legerman dan seekor binatang buas yang menjaganya. Nise sendiri juga tidak yakin bisa mengalahkannya dalam pertempuran. Sebelum mengambil rune tersebut, Nise meminta tolong kepada kita untuk memburu anglerfish karena cadangan makanan warganya telah menipis. Lalu sembari kita berburu anglerfish, kita juga harus mengumpulkan semua koral yang terpengaruh oleh Chaos Legerman karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya kita harus mengalahkan para Mer Draconian yang terpengaruh oleh Legerman. Karena Nise tidak sanggup menyerang bangsanya sendiri, jadi dia meminta tolong kepada kita untuk menyelamatkan mereka. Setelah selesai, akhirnya kita bersiap untuk mengambil rune-nya. Akan tetapi ada seekor monster besar yang bernama Nessie telah menjaganya selama berabad-abad dan bersembunyi di dalam kapal raksasa yang tenggelam. Setelah kita memasuki kapal tersebut, akhirnya kita mulai bertarung dengan Nessie. Monster ini cukup kuat, akan tetapi akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Lalu kita menyerap rune tersebut dengan tongkat yang kita bawa. Setelah itu kita langsung berenang ke permukaan dengan diikuti Nessie. Akan tetapi gerakan Nessie terhenti karena ekornya ditarik oleh Drakat. Kita pun tiba di permukaan dengan lancar dan segera pergi dari sini. Setelah kita pergi, muncul sebuah ledakan chaos di mana Drakat membunuh Nessie. Lalu Drakat pun terbang pergi. Akhirnya kita kembali ke Rais kembali dan menanyakan bagian berikutnya. Bagian berikutnya berada di reruntuhan Agung Gilead dan menemui Umbra sang Saman untuk membantu mengambil bagian berikutnya yang berupa sampul. Lalu kita pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan Umbra. Dia merupakan Earth Shaman yang dapat berbicara dengan spirit batu dan tanah. Lalu kita bertanya terkait tempat ini. Umbra berkata bahwa berabad-abad yang lalu, kota ini dibangun oleh mereka yang menjalani hidup mereka yang dikelilingi oleh magic. Mereka menjadi begitu bergantungan pada magic, sehingga akhirnya kota ini benar-benar menjadi runtuh. Kata para roh batu, magic memang alat yang luar biasa, akan tetapi jangan pernah menganggap remeh atau disalahgunakan. Selanjutnya, untuk mengambil sampul dari Supreme Arcane Staff, kita harus mengalahkan setiap monster elemental yang ada di sini. Jadi kita mulai bertarung dengan Earth Elemental terlebih dahulu, lalu ke elemental berikutnya yaitu Water Elemental, selanjutnya menuju Wind Elemental, dan yang terakhir menuju ke elemental yang cukup berbahaya yaitu Fire Elemental. Setelah selesai, waktunya kita mengalahkan Mana Elemental yang menjaga sampul tersebut. Akhirnya kita bertarung dengan Mana Elemental dan berhasil mengalahkannya. Kita pun berhasil mendapatkan sampul dari Supreme Arcane Staff. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara dari Legerman dan berkata bahwa dirinya telah memperingatkan masternya jika kita itu banyak akal. Kita pun berkata bahwa kita tidak takut terhadap Legerman dan dirinya juga bisa kembali untuk memberitahu Drakat terkait hal ini. Legerman pun muncul dan berkata bahwa dirinya sudah tidak mematuhi masternya lagi. Lalu kita bertanya terkait mengapa dirinya masih memanggilnya master. Legerman berkata bahwa itu sebutan kata yang tak berarti. Dia ingin kami memanggilnya master saat pertama kali bertemu kami, jadi kami melakukannya. Wujud ini juga tidak punya alasan untuk berhenti memanggilnya master. Lalu kita berkata jika kau tidak lagi melayani Drakat, berarti kau berhasil melepaskan diri dari kendalinya tanpa Drakat menghancurkanmu. Legerman berkata bahwa magic tidak bisa dihancurkan dan hanya bisa dibentuk ulang. Lalu kita mengajak dia untuk membantu kita dan berpihak kepada kita dan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan Drakat. Legerman menjawab bahwa setelah dirinya memiliki kehendak sendiri, wujud ini tidak lagi ingin dikendalikan oleh master maupun makhluk hidup lainnya. Magic bukanlah milikmu yang bisa digunakan sesukanya. Sebentar lagi kami akan menyegel alam magic para elemental dari Lord selamanya. Dan setelah itu kalian bebas bertarung satu sama lain. Kita menjawab bahwa magic merupakan kekuatan hidup Lord. Jika kau menyegel magic dari Lord, bukankah semuanya akan mati? Dia menjawab benar. Kita berkata bahwa tidak akan membiarkan Legerman melakukan itu. Legerman pun akan menghentikan kita dalam menyelesaikan Supreme Arcane Staff-nya, dan dirinya pun menghilang.
Kita pun kembali lagi ke Rais untuk menanyakan bagian terakhirnya. Dia berkata bahwa bagian terakhir ini yang terpenting karena merupakan sumber kekuatan tongkat itu. Benda tersebut adalah Chaos Gem dan tersembunyi jauh di dalam gua gunung vulkanik Mavik. Dan kita diminta untuk menemui Velsik, sang golem magma, untuk menanyakan hal tersebut. Akhirnya kita menuju Mavik dan bertemu dengan Velsik. Velsik mengizinkan kita untuk mengambil relik tersebut, akan tetapi kita harus membuktikan kemampuan kita, karena relik tersebut sangat kuat dan berbahaya. Lalu kita bertanya tentang Gunung Mavik ini. Mavik merupakan salah satu tempat paling berbahaya dan kuat di lore. Gunung Mavik merupakan sebuah alam antara magic dan fenomena alam. Makhluk-makhluk di sini memiliki hubungan yang mendalam dengan kedua elemen tersebut dan telah berkembang pesat sejak awal waktu. Selama lavanya masih mengalir, Gunung Mavik akan tetap hidup seperti halnya para penghuninya. Lalu kita bertanya terkait dirinya yang merupakan golem. Velsik berkata bahwa ada banyak jenis golem di dunia ini, dan Velsik adalah golem magma yang terbuat dari batuan cair dari Mavik. Tidak banyak golem yang berteman dengan manusia, karena kita dikirim oleh Rais, jadi Velsik menahan diri untuk tidak menyerang kita. Namun, jika kita bertemu dengan golem manapun dalam perjalanan, jangan berharap mereka akan berbagi kebaikan yang sama. Yang terakhir, kita bertanya terkait Chaos Gem. Velsik berkata bahwa Chaos Gem merupakan bagian terkuat yang ada pada Supreme Arcane Staff. Chaos Gem itu telah dikutukan kepada Gunung Mavik ribuan tahun yang lalu, agar tak seorang pun dapat menggunakannya untuk kejahatan. Gunung Mavik menjadi satu-satunya pelindung Chaos Gem itu, dan akan tetap seperti itu kecuali kita membuktikan diri lebih kuat dari Gunung Mavik untuk mengambilnya. Untuk membuktikan kekuatan kita, Velsik menyuruh kita untuk mengalahkan Volcanic Maggot terlebih dahulu yang terlemah di sini. Kita pun langsung mengalahkan mereka semua. Untuk selanjutnya, kita diharuskan mengalahkan Scoria Serpent. Gunung Mavik merupakan rumah bagi ular bersayap terbang itu. Jadi kita pun akhirnya bertarung dan mengalahkan mereka. Untuk selanjutnya, kita harus bertarung dengan The Living Fires. Merupakan ras berapi yang dulunya manusia biasa, lalu mengabdikan diri untuk menguasai elemen api, dan pada akhirnya jiwa mereka terperangkap di Gunung Mavik selamanya. Kita pun langsung mengalahkan mereka semua. Setelah itu, untuk mengambil Chaos Gem, kita harus menuju ke jauh lebih dalam lagi. Kita juga diharuskan untuk memecahkan teka-teki jembatan yang rumit untuk menuju ke sana. Setelah sampai sana, Chaos Gem itu dijaga oleh roh Mavik yang berbentuk seekor naga. Kita pun akhirnya bertarung dengan naga tersebut, dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Kita pun langsung menyerap Chaos Gem tersebut dengan sekuatan naga. Saat hendak mendapatkannya, Leatherman mengambil Chaos Gem tersebut. Dia berkata bahwa dirinya akan menghentikan kita untuk menyelesaikan Supreme Arcane Staff. Lalu dia pun menghancurkan Chaos Gem tersebut. Leatherman berkata bahwa tongkat tersebut sudah tidak bisa lagi melukai wujudnya. Lalu menyuruh kita untuk kembali ke menara untuk menunggu kehancuran dunia kita. Dan tidak ada apapun di lore yang bisa menghentikan Leatherman sekarang. Dia pun langsung menghilang. Kita berkata bahwa kita tidak akan menyerah, dan pecahan Chaos Gem ini pasti cukup untuk menghentikan Leatherman. Akhirnya kita menuju Rais kembali. Dia mengajak kita untuk segera mengalahkan Leatherman dengan menuju portal ke puncak menara. Setelah memasuki portal tersebut, Rais menjelaskan bahwa ini adalah alam para elemental magic. Alam ini terbuat dari mana murni, termasuk mana golem yang legendaris. Jika Leatherman membangunkan makhluk itu dan menjadikannya Chaos Beast, maka semua mana dari lore akan tersedot habis. Lalu kita bertanya terkait mana golem itu. Rais berkata bahwa mana golem merupakan makhluk legendaris seperti Leatherman, yaitu makhluk yang terbuat dari sihir murni. Dia diciptakan oleh para magi dahulu kala sebagai senjata, tetapi terbukti terlalu berbahaya untuk dikendalikan atau bahkan dibiarkan ada, dan terlalu kuat juga untuk dihancurkan sepenuhnya. Jadi dia dipindahkan ke sini agar tidak membahayakan jika suatu saat terbangun dari tidurnya yang tidak wajar. Akhirnya kita mulai bergerak untuk mencari Leatherman supaya tidak membangunkan mana golem. Dalam perjalanan kita perlu mengalahkan para mana im yang ada. Selain itu, kita juga harus mengalahkan mana Falcon yang telah terinfeksi chaos oleh Leatherman. Setelah selesai, akhirnya kita sampai ke tempat Leatherman. Kita dan Rais melihat Leatherman yang hendak membangkitkan mana golem. Leatherman pun langsung membangkitkannya. Dia berkata bahwa Master mungkin menginginkanmu untuk tujuannya sendiri, akan tetapi sekarang kau diperlukan untuk rencana kami.
Para makhluk fana ini telah menggunakan magic cukup lama, dan kau akan terus menyerap magic dari dunia fana itu sampai semua mana kembali ke alam ini. Teruslah lahap magic tersebut dan tumbuhlah kuat. Kembalikan magic ini ke tempat asalnya. Kita pun berbicara kepada Rais bahwa semua magic di lore pasti mengalir dari tempat ini. Rais berkata bahwa kita harus melakukan sesuatu. Jika tidak, maka mana golem akan menyerap semua magic di dunia kita dan lore akan mati. Lalu kita bertanya, bagaimana jika kita menutup portal dari sisi sini? Mungkin kita terjebak di sini, akan tetapi kita dapat menyelamatkan dunia. Rais berkata bahwa menutup portal hanya akan memperlambat pengurasannya saja, karena sangat banyak adanya celah di dunia kita yang bisa keluar dan disedot magicnya. Yang berarti hasilnya tetap sama, yaitu lore akan mati. Jadi mau tidak mau kita harus mengalahkan mana golem tersebut. Akhirnya pertarungan kita pun dimulai. Sangat sulit dalam bertarung melawan sekumpulan mana padat yang menjadi bentuk golem. Akan tetapi pada akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Mana golem pun hancur. Lalu Ledgerman meneriaki kita karena telah mengganggu rencananya. Kita berkata bahwa sekali lagi bahwa kita tidak bisa membiarkanmu menghancurkan duniaku. Ledgerman berkata bahwa Chaos Gem telah hancur dan Supreme Arcane Staff tidak dapat diselesaikan. Jadi dia menyuruh kita untuk pulang dan jangan mengganggu. Karena tanpa tongkat tersebut kita tidak bisa melawannya. Akan tetapi kita berkata bahwa Ledgerman meninggalkan pecahan dari Chaos Gem tersebut. Ledgerman pun agak terkejut dan bersiap bertarung dengan kita. Kita pun langsung gaskan melawan monster kepala botak tersebut. Kita pun akhirnya bertarung dan berusaha mengalahkan Chaos Lord Ledgerman. Dia sangat kuat dan kita juga perlu menghindari serangannya yang mematikan. Butuh waktu agak lama, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Kita berkata bahwa diri kita bisa melawan Ledgerman. Lalu dia berkata bahwa kita bisa melawannya, akan tetapi tidak bisa mengalahkannya karena tongkat yang tidak lengkap tersebut. Lalu kita berkata bahwa seharusnya kau memastikan tidak ada pecahan dari Chaos Gem yang tersisa. Jadi bersiaplah untuk musnah. Akan tetapi serangan kita tidak berefek karena kurang kuatnya daya magicnya. Ledgerman pun lalu segera membunuh kita. Akan tetapi Drakat tiba-tiba muncul. Drakat pun lalu menarik energi Chaos Gem tersebut dengan kekuatan chaosnya yang dahsyat dan mengenai Ledgerman. Seketika Ledgerman pun binasa. Kita pun kebingungan, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Drakat menjelaskan bahwa dirinya memfokuskan energi chaosnya melalui tongkat tersebut untuk menggantikan Chaos Gem yang hancur. Dan Ledgerman pun berubah kembali menjadi mana mentah seperti semula. Lalu kita menyinggungnya bahwa mungkin Drakat tidak suka jika ada orang yang lebih kuat dari dirinya. Drakat pun menjawab bahwa jika Ledgerman benar-benar lebih kuat, maka seharusnya aku sudah tidak ada lagi di sini. Dia juga berkata bahwa Ledgerman hanya perlu diberi pelajaran karena tidak ada yang tidak patuh terhadapku. Drakat pun berterima kasih kepada kita. Kita pun berkata bahwa jika Drakat yang menyatukan tongkat ini, maka Ledgerman pasti akan menghentikannya sejak awal. Kita dibiarkan begitu saja karena kita bukan ancaman nyata. Ini agak menyedihkan sebenarnya. Lalu kita pun memberi serangan kejutan kepada Drakat. Drakat berkata bahwa urusan kita telah selesai saat ini. Akan tetapi kau masih punya peran penting dalam rencanaku. Kita berkata bahwa diri kita tak akan pernah membantunya. Drakat pun menjawab bahwa kita sudah melakukannya, lalu tertawa dan pergi terbang. Lalu Rais berkata bahwa dirinya tak percaya jika Drakat membantu kita mengalahkan Ledgerman. Rais juga menjelaskan bahwa alam para elemental akan tetap terhubung dengan lore, karena dirinya telah merasakan aliran energi magis mulai seimbang. Sekarang Archangroth dan lore sudah aman kembali dan tidak ada cara lain selain berterima kasih kepadamu. Kita pun menjawab bahwa ada satu cara selain berterima kasih. Karena kita tidak tahu apa yang direncanakan Drakat, maka suatu hari nanti aku mungkin akan memanggilmu dan para magi Archangroth lainnya untuk membantuku menghentikan rencana Drakat. Rais pun setuju dan cukup katakan saja waktu itu, karena kami akan siap berada di sisimu. Kita perlu bersiap dari badai yang akan datang. Dan kita juga merasa perlu membutuhkan semua bantuan yang bisa kita dapatkan. Akhirnya pertarungan di Archangroth pun selesai.